Halo, selamat pagi. Selamat jumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran kita, yaitu pembelajaran IPS. Ya, baik. Hari ini, anak-anak Bapak, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, ya, dari bab 3 bagian pertama. Oke, baik, kita lihat apa tema pagi hari ini. Nah, ini dia. Tema pagi ini adalah tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Oke, baik. Sebelum itu mari kita lihat dulu apa tujuan ya pembelajaran kita yang akan kita peroleh atau kita kuasai hari ini. Nah, ini dia. Yang pertama, menjelaskan pengertian tindakan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan pengertian motif ekonomi. Ketiga, menjelaskan faktor internal dan eksternal dari motif ekonomi. Lalu yang keempat, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi. Ya, inilah 4 indikator atau tujuan pembelajaran yang akan kita usahakan sampaikan pagi hari ini. Nah, mari kita lihat dulu pengantarnya, ya. Kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia melakukan tindakan. Ya, dalam memenuhi kebutuhan, manusia melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan manusia itu disebut dengan apa? Itulah tindakan ekonomi. Dengan melakukan tindakan ekonomi, maka kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Oke? Kalau tidak dilakukan itu, kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Nah, untuk itu mari kita lihat penjelasan melalui gambar-gambar berikut ini. Ya. Nah, ya, kegiatan manusia dengan memakai sepeda, kereta api, sepeda motor, angkutan umum, taksi, bus atau juga becak, ya. Nah, atau juga ada kegiatan manusia yang dia belanja ke shopping, ya, untuk belanja ke mall. Nah, ada juga kegiatan manusia yaitu misalnya berjualan dengan sepeda motor. Jadi ada ibu-ibu yang belanja. Nah, ini semua merupakan tindakan ekonomi, ya, untuk memberi kebutuhan. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang persoalannya kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan seorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan prinsip ekonomi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dari tindakan ekonomi adalah untuk dapat mengendalikan pengeluaran sehingga tidak melebihi pendapatan. Oleh karena itu, setiap tindakan ekonomi harus didasari dengan tanggung jawab, rasional, ya, masuk akal maksudnya, ya, lalu kejujuran dan santun. Nah, itu dia mengenai tindakan ekonomi. Baik, sekarang kita masuk ke bagian motif ekonomi. Harap Bapak anak-anak kami sudah mengerti arti motif. Motif adalah dasar tindakan. Dalam melakukan tindakan ekonomi, senantiasa disertai dengan motif manusia dalam melakukan tindakan ekonomi tersebut. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, ini dia. Ini juga. Dan ini juga. Nah, lihat. Seorang sarjana berjualan.
seorang anak kecil berjualan. Lalu kemudian ini sepertinya pembagian hadiah ya pada siswa. Nah, sekarang persoalannya, apa itu motif ekonomi? Nah, motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi tersebut. Ya, arti apa yang dilakukan mereka ini dalam gambar itu ada alasannya. Motif ekonomi yang dilakukan manusia terdiri dari dua macam, yaitu faktor internal dalam diri dan faktor eksternal dari luar diri. Nah, ini dia, ya, faktor eksternal dan eksternal, internal dan eksternal. Nah, berikut ini, mari, apa saja yang menjadi faktor-faktor internal dan eksternal dari motif itu? Kita lihat satu persatu, oke? Nah, ini faktor internal dari motif ekonomi. Memenuhi kebutuhan hidup. Ya, faktor internal melakukan tindakan ekonomi mempunyai motif, yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan jika tidak cukup, maka dilakukan usaha lainnya untuk mendapat penghasilan tambahan. Seperti gambar nenek yang di atas. Nah, ini tambahan. Ya, untuk tambahan. Oke, baik. Sekarang kita lihat faktor eksternal, faktor dari luar diri. Ya, nah ini gambarnya. Yang pertama, motif berbuat sosial. Nah, artinya apa? Ya, tindakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga yang keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia yang membutuhkan. Nah, ini motifnya berbuat sosial. Berbantuan kepada anak yatim, ya, membantu teman yang kena musibah, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini motif eksternal yang pertama. Ya, baik, kita lihat motif eksternal dari yang kedua. Nah, seperti gambar tadi, sudah lihat gambarnya ya. Nah, ini motif mendapat penghargaan. Nah, artinya apa? Atau penjelasannya apa? Bahwa yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghargaan yaitu bukan hanya untuk mendapat pujian, akan tetapi sebagai tanda perjuangan atau usaha atau kegigihan sehingga mendapat prestasi yang memuaskan. Nah, ini ada keinginan itu ya, dengan prestasi secara langsung memperoleh status sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, jelas kalau orang yang berprestasi akan menjadi posisinya atau status sosialnya menjadi lebih tinggi, lebih dikenal orang. Ya, itu motif yang kedua. Nah, kita lihat motif yang ketiga. Motif eksternal yang ketiga. Nah, ini gambarnya. Apa itu? Nah, motif untuk memperoleh kekuasaan. Ya, maksudnya bahwa melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi adalah memperoleh kekuasaan. Manusia sering merasa kurang puas dengan apa yang diperoleh. Oleh karena itu, sering melakukan tindakan atau kegiatan dalam rangka memperoleh kedudukan yang lebih tinggi atau mengembangkan usaha yang lebih besar. Nah, contoh caleg, menjadi ketua kelas, menjadi ketua OSIS, menjadi kepala sekolah. Nah, ini dia. Ini untuk motifnya untuk peroleh kekuasaan. Statusnya menjadi lebih tinggi. Oke?
Baik, ini mengenai motif ekonomi. Sekarang kita masuk, ya anak-anakku, ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu prinsip ekonomi. Nah, kita lihat gambarnya dulu. Nah, tindakan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi biasanya berprinsip pada prinsip ekonomi. Ngerti maksudnya ya? Artinya semua tindakan manusia itu didasarkan atas pemikiran dari bidang ekonomi. Contoh, belanja. Uang kita sekian, bisa nggak dibelanjakan? Nah, kalau bisa, belanja apa saja. Nah, itu prinsip ekonomi. Ya, apa yang dipikirkan untuk apa yang ada, itu dipikirkan menjadi prinsip ekonomi. Oke? Baik, biasanya dalam prinsip ekonomi, manusia melakukan tindakan berdasarkan pemikiran yang matang dalam melakukan tindakannya. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Ini dia. Dasar manusia melakukan tindakan ekonomi. Ya, itulah prinsip ekonomi. Baik. Dalam definisi tersebut sangat baik digunakan dalam kegiatan ekonomi, meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu, dalam prinsip ekonomi terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai contoh. Dengan pengeluaran yang sedikit untuk mendapat hasil yang maksimal. Nah, ini salah satu prinsip ekonomi. Oke? Baik. Anak-anakku, untuk hari ini sampai situ dulu materi kita, ya. Jadi kita sudah hari ini membahas tentang tindakan, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Tiga ini menjadi satu kesatuan dalam kegiatan rutinitas kita dalam melakukan kegiatan ekonomi. Oke? Kalau masih kurang mengerti, silahkan diulang ataupun nanti ditanya melalui WA. Oke? Baik. Sesudah ini silahkan kamu lihat di lembar kerja siswa apa yang harus kamu lakukan. Oke? Sampai jumpa, tetap semangat, ingat ya, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga kita senantiasa berkati Tuhan. Salam